Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan untuk menjadi pembahasan kali ini, dan topik hangatnya adalah Rabbit of King Zhao Don't Be a Villain. Silahkan untuk dicicipi makanannya. Tak usah basa-basi, entar makanannya jadi basi. Inilah dia ceritanya. Cerita diawali di tengah kota di malam hari. Wawancara hari ini gagal lagi. Sangat sulit mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Kapan aku bisa berbuat baik dalam hidupku? Kalau cari kerja aja selalu gagal. Namaku Liu Nian dan aku lulusan perguruan tinggi. Hari ini adalah wawancaraku yang ke-18. Hehehe, kamu hanya karyawan rendahan seperti 007. Gaji yang kau minta terlalu tinggi Kisana, dan tidak sesuai dengan budaya perusahaan kami yang sangat agresif, kata Pak Direktur. Meski berkali-kali aku menemui kendala status lulus, untungnya aku punya pacar yang perhatian dan cantik. Kami bertemu di kampus. Dia selalu bisa memberiku kenyamanan spiritual ketika aku lelah. Terima kasih atas kerja kerasmu sayang. Buka mulutmu. Aku tidak ingin memikirkan wawancara itu lagi. Membuat pikiranku kopior. Kami mengantarkan makanan untuk dibawa pulang selama seminggu. Hari ini adalah ulang tahun ketiga perkenalan kami dan pacaran kami. Jadi ini adalah kejutan baginya. Ku bawakan roti yang penuh pink ini. Tetapi di depan kos-kosannya ada sebuah mobil sedan yang parkir. Apakah aku yang lebih kuat atau pacarmu yang lebih kuat? Di sini sang MC heran, ternyata dia sudah di NTR-in atau diselingkuhin. Sepertinya itu suara Buici. Aku tidak tahan lagi, kata wanita itu di dalam mobil. Bukankah itu Liunan? Pacarku sepertinya ada di luar, kakak Chow. Lanjut yuk, ini yang namanya kejahatan suami kekinian, seru tahu, Baci, ini bener-bener bici bukan? Dasar kurang ajar. Sama saja dia dengan kebanyakan wanita. Mengapa tiba-tiba ibuku telepon di saat aku merasakan kepedihan? Liunan, ayahmu dan sepupumu sedang dirawat di RSUD Tangerang Selatan. Segera datang ke ruang gawat darurat rumah sakit kota Pertamina. Baiklah, jangan buang waktu, cepat kesini. Baik bu. Dan dia pun dengan paniknya meluncurkan roti itu. Aku tidak akan membiarkan pasangan ini pergi lain kali. Nampaknya Liunan memilih timbang pacarnya. Dia lebih suka dengan orang tuanya. Kembali di rumah sakit Pertamina kota Tangerang. Di sini ada bapak-bapak yang dirawat di UGD. Sekarang suami Anda dan keponakan Anda mengalami koma parah. Otak mereka hampir sinu dan tanda-tanda ekologis mereka untuk sementara stabil. Baru-baru ini rumah sakit telah menerima banyak kasus pasien dengan gejala ini. Setelah berkonsultasi dengan ahli, penyebabnya adalah ditemukan. Jadi belum ditemukan dok? Iya benar. Hai ibu, di mana ayahku?
ayahmu dan sepupumu tiba-tiba koma. Apa yang harus kita lakukan, Liu? Aku sudah mengatakan kepada mereka berdua untuk berhenti main game. Sekarang masalahnya malah terjadi. Anakku juga tiba-tiba pingsan saat bermain game. Aku mencoba memain game tersebut tapi tidak berhasil. Polisi mengatakan bahwa servernya ada di luar negeri dan pemblokiran tidak ada gunanya. Mereka menghancurkan helm game tapi yang baru tertinggal di pintu keesokan harinya. Datang lagi dan lagi. Game apakah itu gamenya? Sekarang aku teringat setelah ayahku mengatakan Warcraft versi Cina dihentikan. Ayahku mengira dia akan kehilangan pekerjaannya. Tanpa diduga, game online MMORPG baru Glory for Hawkman dan melakukan siaran langsung untuk mendapatkan hadiah dan saweran di internet. Ini adalah game online imersif yang baru saja diluncurkan. Selama kau memakai helm VR yang dikembangkan oleh pembuatan, kau dapat memasuki game tersebut untuk mengalami yang super realistis. Karena grafiknya yang terlalu OP, realistis banget gitu. Game ini menyebabkan keributan di kalangan gamer setelah diluncurkan. Ayah dan sepupuku mengalami koma parah setelah memasuki game ini. Aku sendiri yang akan memecahkan teka-teki ini. Dan sekarang karena MC nganggur gak punya kerjaan, dia langsung memakai helmnya dan dia datang di sebuah game link system. Selamat datang di Glory of Two Hegemony. 5 jam kemudian di luar desa pemula Gunung Tiague. Astaga, aku ingin seorang pria. Di sini ada hantu gaul yang sangat comel. Beruntung AK-47 darah anjing hitam termasuk dalam paket hadiah pemula. Dan dikatakan di sini, Lianan, profesi individual belum ditransfer, levelnya sudah mencapai 3 dengan memburu hantu-hantu gaul itu dan dapatkan XP dan uang-uang yang berterakan di sana. Setelah ngeload dan farming, keluarlah sebuah sistem gaul. Perempuan tersebut dikabarkan telah menjelma menjadi roh jahat seorang wanita muda yang melarikan diri. Dia adalah monster Xiangshu yang unik di dekat desa Xiangol. Setelah menyelesaikan pembunuhan kelompok, koin emas berkisar antara 200 hingga 300 akan dijatuhkan. Dan kecil kemungkinannya untuk menjatuhkan batu spiritual langka. Jumlah koin emas yang di-drop agak rendah, tetapi batu roh budidaya yang baru saja drop sebenarnya dapat memberikan 300 basis budidaya. Benar saja, keberuntungan sedang berpihak padaku, kata Liu. Meskipun aku masih mencoba memahami rutinitas game, tugasku saat ini adalah farming monster dan leveling. Seperti yang diharapkan, apa baiknya berhenti mengumpulkan dan memilih pergi ke luar desa untuk farming monster langka, kata Liu. Dan di sini dia terkena ledakan. Sial, Magi kurang ajar menyerangku dari belakang. Dia baru saja meninggalkan desa pemula. Dan di sini XP berkurang 180. Seorang pemain levelnya kurang dari 10 berani keluar desa untuk farming monster. Dia benar-benar melebay-lebaykan kemampuannya. Namun dia mempunyai batu spiritual budidaya yang langka dan dukungan langsung dari digunakan untuk mengambilnya. Memburu pemain pemula dalam jumlah besar dan naik level jauh lebih efisien daripada hanya mengkill monster liar saja. Di sini ada sekelompok guild PK yang terdiri dari beberapa orang. Bukankah ini orang yang kurang ajar hidup yang malang itu? Apakah menyenangkan menonton di luar mobil? Nampaknya di sini pacarnya MC dan selingkuhannya juga main game. Lihatlah
peralatannya yang buruk. Saudara, tanpa banyak basa-basi, aku sudah memutuskan untuk mengambil kelapa orang ini. Sekian saja biar kamu bisa melihat betapa hebatnya kekuatan bos ini. Sial, aku bukan orang yang bisa diintimidasi. Perhatikan gerakanmu. Sting Melt Bomb, sebuah aksi tambahan prop di desa pemula, dapat mengeluarkan asap yang sangat bau untuk mengurangi pertahanan sihir monster dan memiliki efek menghalangi penglihatan pemain. Sial, rasanya seperti minum obat bau. Ada 36 strategi dalam yang terbaik. Target hilang tersisa 5 detik. Untungnya aku berpikir dengan hati-hati dan membeli semua peralatan tambahan di desa pemula. Jika tidak, aku akan dikepung dan dikill hari ini. Tidak semudah itu, Bulgoso. Pria dan wanita kurang ajar itu. Lihat aja, belakangan ini akan aku balas mereka berdua. Tapi tidak lama kemudian sang MC terkena tembakan dan HP-nya berkurang drastis. Anjay, siapa yang melakukan ini? Saudara Chow membantuku mendapatkan tongkat Muwoba. Hahaha, terima kakak Chow karena telah membawaku terbang. Aku sangat mencintaimu. Ternyata yang mengkhianati sendiri adalah pacarnya yang dicintainya. Sialan, Lon ini memang kurang ajar. Tidak peduli berapa terobosannya, cewek seksi itu masih ada di tanganku sampai sekarang. Aku tidak hanya bermain dengan wanitamu, tapi aku juga ingin mencuri perlengkapanmu. Di sini sang MC terkapar dan sekarat. Pergilah ke neraka, kami akan menerima semua koin emas dan latihan spiritual yang kau miliki. Nampaknya di sini sang MC benar-benar dihabisi. Sial, bukankah ini sebuah game? Mengapa aku merasa sangat sakit? Sakitnya begitu nyata, seperti terkena beneran. Hatiku terasa sakit dan juga tidak nyaman. Bahkan pandanganku kabur. Apakah ini Sinu? Dan dibalik kemudian menerima regresi. Yang mulia, tolong bangun tuanku, Anda akhirnya kembali. Nampaknya dia terbangun di sebuah sosok yang berbeda. Master, selamat datang kembali. Yang mulia, saya sudah lama tidak bertemu denganmu. Apakah engkau merindukanku? Ada dua woman yang begitu kawaii menanti sang MC. Wow, Nani Kure. Mereka memijat-mijat kakiku. Sial, bukankah aku seharusnya dibangkitkan di desa pemula? Titik kelahiran kembali macam apa ini? Musim semi tiba, aku masih menjadi pemain bukan? Yang mulia, apakah Anda masih ingat selir ini? Nampaknya di sini ada ketiga wanita, yaitu selirnya. Aku Sudaji dan sekarang aku akhirnya bisa mandi busa bersama yang mulia lagi. Nampaknya di sini wanita ini menggodanya. Lucia, di kehidupan terakhir kamu selalu menyukai Daji. Biarkan Hu Wingmi melayanimu di kehidupan kali ini. Selamat Master, telah terlahir kembali sebagai raja. Adalah peristiwa yang membahagiakan. Jadi biarkan keluarga budak menjagamu untuk meningkatkan penampilanmu. Di dalam sadarnya, di sini sang MC pun masih terbangun dan belum yakin dengan kenyataan ini. Apakah aku mimpi? Dan di sini pun terkaget dengan fisik yang aneh. Tempat apa ini? Siapa kalian bertiga? Dan kenapa aku seperti ini? Lucia, tenanglah. Ini makam Xuan Yuan dan kami adalah 3 setan yang diperintahkan untuk menjaga makam ini. Sebelum kematiannya, Lucia meramalkan bahwa
Dia akan berinkarnasi dalam 1000 tahun. Sekarang 1000 tahun telah tiba. Dia secara khusus menunggumu di makam kekaisaran. 3. Siluman di makam Xin Xuan. Sial, apakah aku terjebak dalam bug game dan kebetulan aku terlahir kembali dan menjadi raja kaisar? Hah? Yata. Lalu aku bisa memiliki harem dengan 3000 wanita begitu? Mantap juga ini game. Itu karena keluarga Buddha gagal melayani kaisar dengan baik sehingga dia akan dihukum berat oleh Yang Mulia. Bener kah? Sambil menggoda budaknya yang berwarna hijau ini. Dalam hal ini aku memerintahkanmu untuk menggunakan lidahmu untuk membantuku enak-enak. Karena game ini memungkinkanku untuk menjadi raja. Mereka semua seharusnya menjadi NPC harem yang ingin menjadi selir. Bukankah tidak terlalu berlebihan untuk membantuku melakukan sesuatu yang enak-enak? Yang Mulia, Anda telah lelah mungkinnya. Setelah berinkarnasi, kenapa kita tidak mandi dulu bersama supaya badan Anda terasa segar? Kata Sang Merah. Aku sangat senang di sini sendirinya. Aku tidak merindukan apapun lagi. Jangan lupa, lupakan kami Yang Mulia. Aku tidak menyangka bahwa ada kolam air panas di bunga persik. Dieji bilang mereka menungguku di dalam. Oh, aneh kore. Selamat datang di kolam air panas bunga persik Yang Mulia. Di sini 3 selirnya menanti mereka. Yang Mulia, Anda akhirnya tiba di sini. Aku tidak sabar lagi menunggu lebih lama. Dan mereka pun berganti pakaian. Pemandangan ini seperti musim semi, sungguh indah. Dan ada 6 buah persik yang bisa dipetik. Maksudnya boba. Kenapa masih ada sedikit aroma di pemandian air panas? Game ini tidak hanya perasaan nyata, tapi bahkan baunya begitu nyata. Aku seperti terheran-heran. Anda dulu suka mandi dengan anggur, mengatakan bahwa itu tidak hanya menghilangkan rasa lelah, tetapi juga sangat meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Mengendarai bebek dan bermain air, jangan menunggu yang lain. Ayo cepat Yang Mulia, kita mandi bareng. Ternyata kolam anggur dan hutan daging bisa meningkatkan budidayamu karena kamu perlu menanggapinya dengan serius. Ayo mulai berlatih kultivasi bareng. Siap Yang Mulia? Dada yang kuat ini sangat suspek. Seperti kau tidak kekurangan apapun Yang Mulia. Kehormatan bagiku untuk bertemu lagi denganmu seperti 1000 tahun yang lalu. Rajaku sayang, Xiaomei juga ingin berlatih denganmu. Sebagai seorang penguasa, aku harus berbagi kebaikan kepada semua orang. Baiklah semua para selirku, berkumpullah denganku. Di sini sang MC kegirangan. Pria ini luar biasa dan semua membuatku bersemangat. Di sini, tolong biarkan aku bertahan lebih lama lagi. Rupanya rudalnya sudah nggak kuat. Gak bisa nunggu lama lagi aja. Sensei, rajaku. Dan nampaknya terjadilah keenakan yang itu. Selamat telah membuka profesi tersembunyi Kaisar Manusia. Rupanya dia berkultivasi naik level. Selamat telah mempelajari teknik budidaya rahasia kolam anggur hutan dan daging tingkat dasar dalam waktu 72 jam. Setelah budidaya ganda teknik ini, jarak budidaya akan menjadi 2 kali lipat. Selamat atas permainan Anda. Telah teknik rahasia kultivasi
Barbarian Rare Transfer tingkat awal. Teknik ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan artefak sebanyak 3 kali secara instan tanpa perlu menunggu. Namun artefak akan rusak setelah penggunaan. Oh, setelah malam romantis, aku juga membuka profesi tersembunyi dan mempelajari keterampilan baru. Tapi itu terasa begitu nyata hingga aku merasa sedikit lelah. Raja, kau tidak baik-baik aja? Seng Gangbao membawa seorang ke makam kekaisaran Xungyuan dan mengatakan bahwa dia akan berdiskusi dengan saudara perempuan di aula Xungzang. Hah? Seng Gangbao? Apakah itu rekan tahu dari Feng Xiao? Lucia, Seng Gangbao itu bukan orang baik. Dia bukan hanya pengkhianat dunia peri, tapi dia juga berkolusi dengan sekte setan. Yang mulia, saya akan menggunakan teknik penyembunyian sekarang untuk sementara Anda mengikuti saya ke aula Yizeng. Baiklah, dan di sini MC masuk ke dalam pin di tengah-tengah boba. Mantap betul. Tubuhku tidak hanya berubah menjadi perhiasan, tapi napasku juga menjadi tidak terlihat sama sekali. Kakak, cepat pergi ke aula Yizeng. Kalau tidak, Seng Gangbao akan mulai curiga. Baiklah, adik. Aulia Yuzeng di sini. Ada seorang pria duduk di tengah. Sudah Ji, sudah lama tidak bertemu. Seng Gangbao. Hei Seng Gangbao, kau juga telah membantu raja. Itu adalah tahta raja. Kau tidak boleh keterlaluan. Kamu mengerti? Iblis rubah, jangan keterlaluan. Kau sudah kalah. Kenapa kau melawan raja baru di dunia iblis ini? Semut dan nyamuk juga mengajari anjing menggonggong nampaknya. Rasakan ini. Tunggu sebentar. Tuan Sen telah mengambil alih pengoperasian game. Jika kau ingin memanen akumulasi manusia, kau harus mendengarkan Direktur Shen dan juga bersikap kasar. Tenang dulu dan dengarkan apa yang dikatakan pendeta tahu itu, kata pengawal ini. Nani? Pengoperasian game? Sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan oleh NPC biasa. Liunia yang masih sembunyi di dalam boba lalu ucapkan dengan cepat, apa itu? Sudah Ji, roh jiwa di Sing telah menghilang selama 1000 tahun. Tidak disangka kamu masih begitu setia. Sudahlah, urusan penting lebih baik dan lebih utama. Rubah ini telah ditekan di sini selama ribuan tahun dan tidak mengabaikan budidayanya. Lebih baik memenangkannya sebanyak mungkin. Ting sistem. Bagian 1 akan menarasikan cerita di sini. Sejak Yuan Shi Tiangzi memutuskan untuk membuka daftar dewa lagi, Xi dan Jiang Xia merancang permainan Glory of the Hegemony untuk mengangkut manusia ke dunia kecil melalui helm untuk mengalami dan memilih bakat yang bisa dia naik ke dunia peri. Manusia memasuki game akan meninggalkan avatarnya atau terus hidup di dunia nyata. Selain itu, para dewa yang mendengar berita tersebut mempercayakan impian mereka kepada keturunannya, meminta mereka untuk memilih anggota keluarga yang luar biasa dan membawa sejumlah besar uang untuk bergabung dalam game dunia mengembangkan keabadian. Karena game ini mengambil inspirasi dari banyak game populer dan juga sangat nyata, termasuk aspek-aspek itu loh. Jadi begitu online, hampir 1 juta pemain berdatangan.
Menurut mekanisme game asli yang ditetapkan oleh Jiang Zia, jika pemain Sinu dalam permainan selama eksensi tidak hancur, dia dapat dibangkitkan di titik kebangkitan tanpa membahayakan tubuh. Tidak terluka disebut reinkarnasi. Namun sejak Shen Gangbu berkulasi dengan pemimpin kultus Tiongyo dan berhasil menyenggol Jiang Zia, mekanisme permainan juga telah disesuaikan. Shen Gangbu membuka jalan rahasia menuju dunia iblis di dunia kecil dalam game. Setelah iblis menyatu dengan dunia kecil, mereka berubah menjadi berbagai NPC dan diam-diam memanen serta melahap esensi manusia. Ketika hakikat manusia dikuasai oleh iblis, manusia mengalami inkarnasi di dunia nyata dan akan berubah mengalami koma. Naruhodo jadi jiwanya dimakan setan. Peta game didasarkan pada 9 gunung dan 8 laut. Sebagai latar belakang, tingkat pertama adalah Gunung Tiwei dan tingkat tertinggi adalah Gunung Semeru, Gunung Merpati, dan lain-lainnya. Untuk mengendalikan wilayah atas dunia kecil dan lebih baik, Shen Gangbu mengundang 7 monster Minsan, Daron dan Bao, dan Jingling Sengmu untuk menjaga dunia kecil game tersebut. Saat ini mayoritas pemain masih berada di level pertama Gunung Teiwei, hanya sebagai kecil pemain yang telah memasuki lapisan kedua Gunung Merapi. Namun mereka telah diblokir oleh iblis kami dan banyak orang di kota terjebak dalam salinan yang kami buat dan esensi kami mereka telah disedot sehingga mereka melakukan atau mengalami inkarnasi. Jiang Zia telah aku jebak dan disegel Yuzi Taozan saat ini sedang dalam masa pertapaan. Setidaknya selama 1000 tahun. Waktu itu cukup bagi kita untuk memindahkan seluruh umat manusia dari alam semesta ke dunia kecil Uni untuk memanen esensi mereka. Esensi ini dapat sangat meningkatkan kemampuan kita untuk keluar dari penghalang dan memaksa penyelamat sekte surgawi untuk menyatukan 3 alam. Impian kami sudah dekat. Kurang ajar. Bagaimana? Ini sama sekali bukan game. Ini sebenarnya adalah dunia kecil, tempat Yung Si Tungzan dan Jiang Zia bekerja sama. Shen Gangbu juga menyegel Jiang Zia dan mengambil hak pengoperasiannya. Sial, ini namanya sabotase. Oleh karena itu, beberapa NPC dalam game adalah iblis dewa sungguhan yang berpura-pura menjadi dewa. Dan aku sebenarnya adalah reinkarnasi dari kaisar, keturunan keluarga immortal tergila-gila pada emas, dan kami sekarat. Pantas saja ayah dan yang lainnya tidak sadarkan diri. Dudaji, aku sangat ingin Kaisar Sing berkata sebelum kematiannya bahwa dia akan berinkarnasi setelah 1000 tahun. Esensi kaisar manusia sangatlah berharga. Jika esensi jiwanya tertelan, tingkat kultivasi jurus selamat Tingtian dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Betapapun tergila-gilanya kau tetap harus mengetahui pentingnya. Song Gangbo, tidak ada kelainan di makam Sung Xian baru-baru ini. Bahkan jika raja berinkarnasi, dia tidak akan membawa kenangan masa lalu apalagi datang ke sini. Kalian bertiga iblis dari makam Shen Yun telah berperangkap di Guanglu di dunia peri selama ribuan tahun, bukan? Saat kalian membantu penemukan reinkarnasi Kaisar Xin, pemimpin Tingtian akan menemukan cara untuk membebaskan kalian bertiga. Aku harus berpatroli deh peta area ini. Jadi aku tidak akan membuang waktu di sini. Baik.
Nampaknya Singgangbo sudah pergi. Wih, kita tidak bisa lagi membiarkan Singgangbo, Meisan dan 7 monster mengendalikan game. Jika tidak, jutaan orang, tidak hanya aku, Sinu saat memainkan game tersebut, tetapi dunia iblis juga akan datang ke dunia kita. Aku akan menggunakan kaisar manusia untuk berlatih dengan baik dan menyelamatkan ayahku. Aku akan pergi ke Jiangxia untuk menghentikan konspirasi Singgangbo ini dan teman-temannya. Sangat sulit untuk bertemu kembali dengan Yang Mulia. Sudah Ji, aku bersumpah untuk melindungi raja dengan nyawaku. Kami bersumpah untuk melayani raja sampai Sinu. Yang Mulia, segel batu giok emas ini milik Anda, milik raja. Hanya mereka yang memiliki darah kaisar yang memiliki wewenang untuk membukanya. Apakah ini peninggalan Raja Jue? Aku ingin tahu harta apa yang bisa ditemukan di gudang senjata. Yang Mulia, coba katakan aku adalah kaisar. Segel giok ini pasti kebuka. Naruhodo, aku adalah kaisar manusia. Segel giok, buka. Ding. Nampaknya segel giok itu dengan mudah terbuka. Segel giok raja dibuka. Apa isinya? Ding. Selamat kepada host telah mendapatkan King Jade Shield, sebuah item langka. Item adalah simbol identitas raja. Prop ini adalah item yang terkait dengan jiwa dan tidak akan dijatuhkan meskipun pemain Sinu. Ketika pemain mencapai level 20, dia dapat membuka kembali Jade Shell-nya, pedangnya berkarat. Apakah kau bercanda? Garis besar ini terlihat seperti pedang naga dan funik yang biasa dipakai sang raja. Pedang naga dan funik yang tajam dapat menghancurkan jutaan pasukan musuh, namun dibutuhkan bahan-bahan langka dalam jumlah besar untuk mengaktifkannya. Aku akan mengirimkan daftar materialnya kepada Yang Mulia nantinya. Oh, tampaknya untuk saat ini tidak akan digunakan, namun aku punya pistol AK-47. Aku harus meningkatkan upayaku untuk mengalahkan monster dan naik level selagi aku memiliki buff ini. Baiklah kalau begitu. Yang Mulia, sebelum itu apakah Anda akan meninggalkan makam Xuangyuan sekarang? Kita bertemu lagi setelah lama berpisah dan aku tidak tega meninggalkan Anda. Aku akan kembali secara teratur untuk berlatih bersama selir-selir tercintaku dan juga untuk meningkatkan buff pelatihan. Oke, sambil mengelus kepala. Bagus, aku bisa melayani raja lagi. Aku juga akan berlatih dengan rajin, menerobos larangan makam Xuangyuan secara cepat mungkin dan membantu raja. Ding. Aneh, desa pemula bisa diteleportasi 1 jam sekali. Kenapa tidak bisa diteleportasi? Oh, makam Xuangyuan terlalu jauh dari desa pemula dan tidak dapat diteleportasi. Apakah aku akan terjebak di sini? Bagaimana aku bisa mengalahkan monster dan naik level? Jangan khawatir Yang Mulia, segel giok Anda memiliki fungsi teleportasi. Selama Anda mengucapkan teleportasi segel giok, di dalam hati Anda dapat mencapai tujuan Anda dimanapun. Naruhodo, maksudmu ini dia segel giok teleportasi. Dan di sini sang MC langsung pergi. Selamat jalan Yang Mulia, kami menunggu Anda di sini sambil memberi hormat. Yuk, desa pemula Gunung Tiangwei. Akhirnya aku bisa kembali ke desa pemula. Ayo kita farming dan naik level, kata sang MC yang kembali ke wujud aslinya. Oh, ini jam 12 siang dan bos sudah di refresh. Saudaraku, cepatlah.
Nani, anjay, yang bajing baik dan tidak menghalangi jalan. Anjing, yang berada di tengah jalan, menyingkir kau. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini, apakah dia termasuk orang-orang yang otaknya sudah sengklek? Jika kau menghalangi, menyingkirlah. Di sini ada wanita yang sangat kawaii terbang menuju si MC. Siapa dia? Nampaknya dia dengan anggunnya terbang ke sana ke sini. Anjir, sial, kau menginjakku dasar wanita sengklek. Mereka justru memperlakukan kami sebagai pijakan dan tidak peduli dengan moralnya. Dia sangat cantik. Tadi dalamannya apa ya warnanya? Bidang pang. Gadis itu memiliki lekuk tubuh yang mohai dan ahoy. Itu adalah sayap angin petir. Itu adalah barang langka, tipe kecepatan yang sangat langka di dalam item. Bahkan pemain kelas atas menggunakannya. Naruto. Di suatu tempat, aliansi Ginseng Tree Spirit level 14 Iblis Fase Roh. Alien Ginseng Tree Spirit adalah akar spiritual bumi. Dikatakan bahwa pohon itu mekar dan menghasilkan buah setiap 3000 tahun. Dibutuhkan 3000 tahun lagi untuk matang. Buahnya adalah bahan obat yang berharga untuk Ascen. Dan di sini seluruh NPC dan player saling bertabrakan dan berkelahi. Sudah melakukan serangan AoE dan teknik juga tidak bisa menahannya. Bagaimana kita bisa melawan ginseng ini? Bos di Petaliar pasti bisa menjatuhkan bahan-bahan langka. Mari kita lihat observasi pertempurannya terlalu dulu. Gua mau lihat seberapa skillnya. Tanaman merambat ini sungguh menjengkelkan, kata wanita tadi. Aku akan langsung menyerangnya saja. Cring. Meskipun aku 2 level lebih rendah dari iblis ini, aku bisa mengatasinya dengan mudah. Bagus. Ini pedang gadis ini tidak buruk, namun XP-nya berkurang drastis. Nampaknya tanpa disadari, sang monster ini mempunyai akar yang sampai ke tanah. Di sini menggait kaki 2 laki-laki dan perempuan, yaitu sang MC dan wanita dia tadi. Sial, aku tidak menyangka masih ada akarnya di bawah tanah, anjir. Dan sang MC pun tertabrak dengan boba yang super empuk. Aku tertangkap olehnya, bahkan dari jarak sejauh ini. Jangan seperti ini. Jika kamu melakukan ini, aku akan tidak. Burung sang raja wali sang MC keluar keperkasaannya. Apa ini? Dan sang perempuan pun merasakan keterkejutan sambil kenikmatan. Senjata apa yang tersembunyi di bawahmu? Senjata itu menempel di perutku. Bukan apa-apa, tidak. Aku tak merasa tidak nyaman saat kamu bergerak seperti itu. Yaitu senjata nuklir. Tunggu. Apakah ini buah ginseng? Kenapa rasanya mau meledak? Dan buah itu menguncurkan cairan yang mengenai sang MC dan perempuan itu. Pikiran dengan cepat. Senjata ajaib apa yang ada di tubuhmu? Kita tidak punya banyak waktu. Gelombang ledakan kedua akan segera datang. Di sini baju sang MC sudah meleleh karena cairan itu. Di leherku ada sebuah kalung ajaib bernama bulu punik yang bisa membantu kita keluar dari kesulitan. Tetapi saat ini aku tidak bisa mengaktifkannya. Serahkan padaku, aku punya cara untuk mengaktifkannya. Sebentar. Di sini sang MC malah terkena wangi enaknya. Buruan, ledakan kedua akan datang. Apakah kau masih memikirkan hal-hal itu? Kau bilang punya cara untuk mengaktifkan senjata magis. Cepat, aktifkan segera.
Oke, kalau gitu jangan bergerak. Dia langsung menggigitnya. Apakah kau berani membentakku tadi? Hah, cerewet kau. Udah diem aja. Aktivasi instan. Di sini langsung keluarlah Funik dari galang itu. Bukankah senjata magisku memerlukan waktu casting? Ini luar biasa. Apa yang terjadi? Dan di sini Hexpi sang monster langsung tumbang menjadi 0. Mengkilnya dengan satu gerakan. Sangat kuat. Apakah ini senjata magis api yang diberi dengan 3 juta koin Shihua? Aku tidak tahu kecantikan itu adalah Nona Fang, putri dari Briggs Group. Siapa pria itu? Sebelahnya itu jauhi dewiku, kamu ngerti? Kata orang-orang memprotes sang MC. Mengerikan, inikah benda kalangan tingkat atas dengan orang biasa? Wow, nampaknya itu item yang sangat langka. Sayang, aku juga ingin memiliki senjata yang seperti itu. Belikan aku satu dong. Ya, kalau punya duit, kata orang-orang berkerumun di sana. Cepat lihat, ke sana pohon ginseng itu hidup lagi. Ini adalah mutasi. Hah? Tidak mungkin. Di sini pohonnya langsung kembali ke separuh dari XP-nya. Senjata magis memerlukan waktu setengah jam untuk cooldown. Tidak apa-apa, serahkan ini padaku Nona. Aku akan memberinya pelajaran. Dengar, semua orang ini berkata tidak apa-apa jika kau menyerahkan padanya. Kau bisa berpura-pura baik dengan hanya individu level 9 yang belum berganti profesi. Nona, kami percaya pasti ada senjata magis lainnya kan? Ayo Nona Fang, keluarkan. Oh tidak, sebagian besar senjata magisku disimpan di kotak berangkas kota. Jika tidak bisa dihindari, kabur adalah pilihan terbaik. Meskipun memalukan, setidaknya tidak akan kehilangan peralatan sampai sini. Pergilah bulu punik. Di sini sang MC mengeluarkan kekuatannya lagi. Di sini kemudian sang monster terbakar hebat sehingga HP-nya berkurang sangat drastis. Senjata magik diaktifkan lagi. Nani kore sampai semuanya tengok dan tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah itu senjata magis yang baru digunakan Nona Fang? Harusnya itu memiliki cooldown. Biarkan semuanya berakhir. Baiklah, dengan keras lagi. Kemudian sang monster pun terbakar lagi bertubi-tubi. Ini impossible. Siapakah orang ini? Sampai kemudian monsternya jadi gosong dan koit. Sialan, bahkan yang permutasi pun bisa terbakar sampai sini dalam 2 pukulan. Bos, luar biasa, senjata magik itu luar biasa. Yehi, di sini semuanya malah ikut-ikutan senang. Ding, selamat kepada pemain Liunan atas keberhasilannya mengalahkan pohon ginseng aneh hutan, mendapatkan buah ginseng kali 5, kristal ungu kali 5 dan 6666 koin. Level langsung naik menjadi level 12. Mendapatkan batu bintang mutasi dan 15.000 poin pengalaman sebagai hadiahnya. Wow, dia sangat kuat, bahkan bisa menembakkan 3 kali berturut-turut item milikku. Siapakah dia sebenarnya? Liunan, orang miskin sangat beruntung. Ada begitu banyak harta karun. Ayo cari kesempatan untuk mengambil semuanya. Di sini mantannya sedang enak-enak dengan selingkuhannya. Anjir, ngapain juga di situ? Adik lagi-lagi Liunan menyodokku dengan keras. Dia sangat tampan hingga aku tak bisa menutup kakiku. Hei, dia curang. Ayo kita melaporkannya. Ada yang salah dengan ini. Dia pasti menyimpan senjata magik yang bisa mengaktifkan senjata magik itu secara instan di mulutnya. Pasti ada sesuatu di mulutnya.
Prestor memang bisa mengaktifkan senjata magik 3 kali secara instan, tapi kemudian ceklek, ini harga 3 juta yuan seharga apartemen di kota pusat kota hancur patah di tanganku. Sakti di hatiku hilang. Di sini sang woman player pun langsung jatuh cinta sama sang MC. Mereka mengejarnya dan pingin cium cipok jidatnya. Benar, aku bisa mengetahui rahasianya melalui cium dan dia mungkin tidak akan menolaknya. Di sini cara melihat status orang lain dengan menciumnya. Minggir, maaf bulu puniknya rusak, dasar. Di sini sang MC pun ingin dikaplok. Aku nampaknya nona itu langsung mencipoknya dengan seksama dan terjadilah adegan yang sangat hot. Sialan, Dewiku sudah berciuman selama 10 menit. Sering berjalannya waktu tanpa disadari posturnya menjadi seperti itu. Aneh. Aku mencari kemana-mana tidak menemukan. Berhenti, aku tidak bisa menapas lagi. Ku bilang bulu poniknya rusak. Kalau mau rusak aja. Bagiku duitnya segitu mah tidak apa-apanya. Kamu baru saja memblokir ledakan untukku dan peralatanmu rusak. Kita bisa pergi ke rumah lelang buah untuk melihatnya. Gedung buah, setiap barang di sana harganya mulai dari $1 juta. Itu sangat mahal, lu gila lu. Anggap saja ini hadiah terima kasihku dan kembali ke apartemen bersamaku untuk berganti pakaian. Baiklah kalau begitu, sambil lari kencang terpirit-pirit nona ini. Anjir, aku sangat kesal karena kehilangan ciuman pertamaku. Tapi lebih kesal lagi, aku tidak menemukan apa-apa darinya. Kita akan cari di seluruh tubuhnya dengan hati-hati nanti, batin nona ini. Pria ini, aku pasti akan melakukannya hari ini sambil melancarkan instingnya.